Kayaknya saya sering lihat muka Anda di TV kalau di Holding. Sering deh. Saya lihat foto Anda tadi pas kita kontek-kontekan sama Pak Erick Thohir. Naik apa tadi ke sini, Bang Sat? Saya dikawal. Dikawal. Proyek paling gede kebetulan kemarin tuh nilai 1,2. M apa T? 3, 2, 1, yuk kita interview. Oke, pelamar berikutnya silakan masuk. Ini seru banget nih pelamarnya nih. Kayak tukang pukul. Oke, selamat datang. Dengan Mas siapa? Dengan masa sih? Mas siapa? Saya, Ah, Mas Bagas. Mas Bagas. Ya Mas. CV-nya saya terima dulu ya. Iya Mas. Oke, panggilannya Bagas Satya. Bagas Satya. Karena kan dipanggil Satya. Iya Satya. Oke, Mas Satya. Ini pasti waktu di kuliah sering diajak sama juniorin. Bang Sat. Bang Satya. Marah nggak kalau dipanggil gitu sama? Enggak sih. Santai ya? Soalnya emang Seneng dipanggil Bangsat. emang bangsat aja. Emang Bangsat. Oke. Canda ya Mas Bangsat ya. Bangsat. Panggilnya Bang aja kali ya. Oke. Naik apa tadi ke sini, Bangsat? Saya dikawal. Dikawal. Jabat nih kayaknya nih ya. Enggak sih. Saya lihat foto Anda tadi pas kita kontek-kontekan sama Pak Erick Thohir. Oh iya. Kebetulan Yang mesti dikawal sih kalau udah koneksinya sama Pak Erick Thohir. enggak. Kebetulan aja. Aku betulan. Lagi ketemu di mana tuh? Di toilet sih waktu itu. Oh, di toilet? Iya, lagi kencing bareng, lihat-lihatan. Pak, gitu kan. Punya bapak boleh juga Pak gitu. Handphonenya. Oh, handphonenya. Bahaya tuh dong. Saya belum terkenal, nanti kalau kena masalah bahaya. Iya, jangan lah ya. Oke. Kemudian sebelum kita mulai saya mau kenalkan diri dulu ya Bang Sat ya. Boleh. Nama saya Adam, saya dari HRD perusahaan kontraktor. Oh siap Mas Adam. Namanya PT Kon. Kon. NP3. Oh Kon. Ya PT Kon namanya. Oh oke. Yang memang bergerak di bidang kontraktor. Saya bikin PT namanya PT Kon. Jadi panjang. Oh Kon. Ya. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Bang Sat sudah melamar di perusahaan kami ya Bang Sat. Iya Mas, pandemi ini gimana ya? Susah juga pasti ya. Oke. Ya Bang Sat, untuk awal-awal juga kami minta Bang Sat untuk perkenalkan diri Bang Sat, menceritakan latar belakang diri, mungkin latar belakang pendidikan, pengalaman kerja. Silakan Bang Sat. Nama saya Bagas Satya Mas. Dipanggilnya Satya. Oke. Kalau cewek kadang manggil saya sayang sih. Oh, oke. Gitu. Saya dulu kuliah di salah satu. Kenapa kamu sebut? Oh, boleh berarti. Boleh, nggak masalah. Di Trisakti saya Oh, dulu. Trisakti, kampus reformasi. Kampus reformasi. Gitu. Terus saya ambil hukum. Lulus Tahun berapa? 2019. IPK? IPK 1, berapa? enggak dong. 3. Oh, 3. Pas. Pas 3. Iya. Terus buat usaha. Sebenarnya usaha pas dari kuliah. Saya kebetulan usaha dulu kontraktor. Nah, konstruksi. Terus dari kuliah udah mulai usaha sampai 2020 nih ternyata pandemi. Akhirnya makanya saya melamar ke perusahaan Kon gitu. Gitu Mas. Terus habis itu saya kadang-kadang iseng-iseng suka bikin lagu gitu. Saya suka musik gitu. Jadi baru-baru ini bikin production house namanya Art Production. Itu dari kapan tuh? Baru Mas, baru dari bulan Juni kemarin. Iya, Juni. Jadi saya boleh nanya lagi ya? Boleh Mas. Waktu di Trisakti itu kan kampus reformasi kan? Kayaknya saya sering lihat muka Anda di TV kalau di Holding. Sering deh. Ya lumayan sering Mas dulu. Megang jabatan-jabatan tertentu nggak di kampus? Ya. Organisasi gitu. Dulu di BEM. Di BEM. Saya ketua Dewan Pertimbangan. Itu ngapain aja di sana? Apalagi di Trisakti kan, kampus yang terkenal vokal gitu kalau ada isu-isu terkait politik. Ya biasanya sih kita kan diskusi kalau misalkan ada isu-isu nasional, kita tuh obrolin sama teman-teman di BEM gitu kan, terkait peran mahasiswa di sini harus seperti apa, karena kan mahasiswa tuh agent of change. Nah, iron stock, gitu kan.
Nah, terus kita diskusi langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mengingatkan pemerintah bahwa pemerintah harus melakukan tugasnya sebagai pemimpin gitu kan, sebagai yang ngurusin negara. Jadi kita kadang nyentil sedikit dengan demo. Oke. Yang kemarin itu yang ramai sampai anak STM itu kan ikutan juga tuh. Iya, yang RKUHP sama 24 September tahun lalu. Iya, saya ikut tuh. Ikutan juga. Anda yang koordinir masih ngumpus di sana? Oh, enggak. Kebetulan waktu tahun lalu saya udah lulus, jadinya saya turun tuh pakai alma mater organ ekstra. Jadi di mahasiswa itu banyak organisasi kemahasiswaan, ada organisasi kepemudaan, ada Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, ada Himpunan Mahasiswa Islam, ada Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI, HMI, GMI, gitu mas. Jadi Anda lumayan aktif ya? Iya. Nah itu Anda juga tadi bilang bikin kontraktor semenjak kuliah. Iya, dari kuliah. Itu apa aja yang sudah Anda, proyek apa aja sudah Anda dapat? Saya pernah ikut proyek di Jawa Tengah, Kota Tegal, itu normalisasi sungai di sana, terus habis itu pembuatan jalan pavingsasi di desa di sana, terus habis itu proyek-proyek maintenance jalan, jadi kayak gitu sih. Lebih banyak ke ini ya, berarti hubungannya dengan Kemenhub ya, Disub? Enggak, Kementerian PU. Ya PU. PU. Tapi kalau di Tegal gitu dia ikutnya itu sama Pemda Tegalnya atau iya, sama Pemkot. Pemkot ya, Pemkot Tegalnya. Nah, tender itu. Ada yang tender dan yang lelang. Bedanya apa sih? Sorry. Ada yang tender dan yang penunjukan langsung. Oh, penunjukan langsung. Iya, ada yang lelang dan penunjukan langsung. Nah, kalau tender nih saingannya waktu itu berapa banyak? Lumayan banyak sih mas, itu kan ada di LPSE gitu kan. Kita iseng coba ikut lelang, terus susun harganya rabi, masuk, habis itu lolos administrasi ada di 10 besar, kita di posisi 7. Terus ya udah ikut lelang, ikutin tahapannya, terus dipanggil, ya udah menang di situ. Oke. Kemudian nih, kita kan udah sama-sama dewasa nih. Kalau ngomong tender, itu kan mesti ada entertain. Itu biasanya ngapain sih tuh entertain itu? Kalau entertain tergantung sih mas. Tergantung apa nih? Laki apa cewek yang di entertain? Iya. Cara-caranya beda-beda. Kadang kalau yang ibu-ibu kita hadiahnya paling tas gitu, terus apa. Tapi bukan gratifikasi emang, karena kita mengapresiasi gitu. Mengapresiasi. Terus kalau yang cowok-cowok misalnya bapak-bapak karaoke, iya biasanya gitu. tapi kan karaoke family inul gitu. Gitu mas. Kok agak kedip-kedip ya ya nggak wajar lah, kita nggak usah polos-polos amat lah. Kalau main tender nggak pakai entertain mental pasti. Iya lah, nggak usah polos-polos amat lah. Oke, kemudian kalau penunjukan langsung tuh gimana? Penunjukan langsung biasanya sih harus memang karena relasi ya. Oke. Atau juga karena pengalaman. Udah pengalaman. Memang sumpah gitu. Ya, jadi pemerintah ini karena nilai proyeknya kecil gitu, cuman nggak nyampe 1 miliar, di bawah 500 juta, itu biasanya nggak perlu pakai lelang, karena penunjukan langsung. Biasanya mereka rekanannya udah ada tuh di daftarnya pemerintah, jadi yang mereka udah berpengalaman ditunjuk untuk mengerjakan atau memang punya relasi gitu. Kemudian proyek paling gede berapa nominal? Proyek paling gede kebetulan kemarin tuh nilai 1,2 M apa P? Miliar. Nggak, belum sampai ke sana, saya masih menengah. Ya, segitu buat urusannya Pemkot menengah lah ya, 1,2 kan. Berarti cuannya banyak lah ya. Ya 30%. Mantap dong. Bawa apa sih? Bawa sesuatu nggak buat saya? Ada nanti Bu. Oke, kemudian saya mau nanya nih. Kan tadi Bangsat bilang pas melamar di sini karena pandemi. Iya. Kita emang stop, benar-benar total stop. Wah, jadi pending apa stop nih? Ada beberapa yang pending, ada beberapa yang
dihentikan, ada beberapa yang ditukar proyeknya. Jadi memang karena pandemi ini kan anggaran itu fokus semua di kesehatan. Ya, jadi pembangunan itu dipospon. Nah, ada beberapa proyek yang kemarin saya udah ikut lelang, itu nggak jadi. Terus penunjukan langsung juga. Kan kalau modelnya tuh kalau di kontraktor itu dia ada asosiasi, Mas. Yeah. Ada gapensi, ada apa, ada aksi, gapeknas. Nah, biasanya itu dari asosiasi dia udah punya pakai penunjukan langsung. Jadi pemerintah tuh nunjuk asosiasi, nah asosiasi yang nunjuk pengusahanya yang ngerjain. Nah, dari asosiasi itu yang saya udah diarahkan gitu untuk ngerjain beberapa penunjukan langsung, beberapa paket PL, itu tiba-tiba ada yang ditunda, ada yang nggak jadi, ada yang dibatalkan, ada yang diganti gitu. Jadi berdampak banget sih. Jadi tahun ini baru satu saya ngerjain. Tahun ini 2020? Iya, baru satu paket. Oke. Penunjukan langsung. Kemudian selama approach pas tender itu ada pengalaman menarik atau lucu nggak yang ya sekiranya Bangsat mau share gitu? Nggak usah sebut nama, nggak apa-apa. Ya, apa ya? Jadi ternyata pejabat-pejabat tuh kadang punya fetish atau habit yang aneh-aneh. Ya, kain jarit itu dibungkus. Apa? Fetishnya kain jarit itu dibungkus. Ada yang ada yang suka sama yang cowok gitu. Ya kali, bro. Iya, cewek jadi-jadian lah gitu. Cewek tapi rangka mesinnya udah diganti. Iya, gitu. Udah di bore up. Udah di bore up gitu, ada personnelnya. Ada yang kayak gitu dipelihara. Nah, minta dicari nih kayak gitu-gitu kan, kita bingung juga kan. Ini cowok? Iya. Gitu, fetishnya aneh-aneh. Masih muda apa udah tua? Udah tua sih. Bosan kali ya. Mungkin lama ngejabat, udah nyobain berbagai macam wanita gitu, jadi nyarinya challenging gitu ya. Iya, itu di salah satu daerah lah ya. Ya nggak usah disebut. Nggak usah disebut. Ya. Itu jadi fetishnya aneh-aneh tuh. Ya, itu kita juga bingung kan. Iya, akhirnya ketemu tuh. Akhirnya saya nggak nemu. Akhirnya saya entertain yang Anda sendiri? Enggak lah. Terus entertain ke cewek yang biasa. Kalau dia nggak mau, tetap minta yang kayak gitu. Saya bingung juga kan. Ya udah, akhirnya berusaha nyari-nyari. Oh, ada nih, ditawarin. Aku suka, dipelihara itu. Dipelihara, dikasih mobil kan. Terakhir saya dengar. Makin cakep tuh pasti ya kalau udah dipelihara pejabat. Mungkin ya. Wanita jadi-jadian ya. Iya, oke. Kemudian sekarang tadi saya mau nanya usaha sampingan Anda nih, karena saya ingin tahu keseriusan Anda melamar tempat saya. Bikin PH, Mas. Itu tadi namanya art apa? Art production. Itu singkatan sih, art itu Adhireka Taman. Oke, itu produksi lagu. Macam-macam Mas. Jadi kita tuh lebih nanganin kayak video profiling, foto produk, atau company branding atau personal branding itu kita bisa handle. Terus mau buat iklan, mau buat kita sih lagi mau rencanain buat sitkom gitu, model kayak Malam Minggu Miko, cuman beda genre lah gitu. Podcast yang bikin ya, karena kalah saya. Podcast udah banyak lah ya. Ya udah, kasihan saya udah. Cari yang lainnya ada kontraktor tuh udah. Iya. Uang ada banyak. Saya kan masih karyawan swasta. Masih ngap. Ini aja belum berpenghasilan. Gak apa-apa, yang penting konsisten kan. Iya, benar. Betul. Kemudian kliennya udah siapa aja PH-nya? PH kemarin kita itu ada. Baru sih ya, baru buat belum banyak. Iya, jadi rencana nih kita mau coba garap pilkada serentak itu di TVRI itu. Kita ambil jadi pihak ketiga untuk syuting debatnya. Okay. Nah itu terus habis itu kalau yang sudah selesai itu ada Hidden Leaf Coffee itu di cafe di daerah Cibubur. Terus habis itu ada GM Box, itu kayak UMKM kecil lah, restoran box rice gitu di Cibubur juga. Terus kedepannya ada Edge Brothers, itu dia
Sasana Gym ya. Oh. Itu tempat Muay Thai. Sama ini ada Optimate Indonesia, itu dia yang punya perusahaan obat gitu sih Mas. Nah, itu kita lagi proses pitching sih itu. Oke. Itu. Kemudian untuk lagu katanya saya dengar Anda udah bikin. Oh iya, jadi production house saya tuh juga bikin lagu gitu. Kebetulan saya juga sama tim bikin lagu. Model Weird Genius gitu. Iya, model kayak gitu lah. Cuman nggak sejago mereka kan, udah sampai di New York kita belum. Iya, kayak Broadway kalau nggak salah. Itu nama panggungnya Iris. Iris. Nama panggung saya Iris, terus nama panggung timnya atau nama panggung Anda sendiri? Kebetulan si tim saya ini mereka udah besar juga gitu ya. Maksudnya di genrenya mereka, di kalangan mereka udah terkenal gitu. Jadi saya nggak punya nama panggung, saya bikin nama panggung Iris gitu. Oh, gitu. Jauh ya bangsat ke Iris ya? Iya. Iris itu artinya bunga iris. Iris yang warna ungu. Lagunya Gumudo. Nah itu lagu. Cuman itu kan artinya iris itu bunga. Oh. Bunga. Melambangkan kesetiaan, setia gitu. Oke, gitu. Kemudian kalau bangsat ini kan kontraktor ya. Itu kan pasti kan penghasilannya bukan per bulan dong. Iya, per proyek kan. Beda sama kita kacung kampret kerja kantoran per bulan gitu. Biasanya per proyek itu setahun tuh ada berapa banyak sih? Per proyek itu ya kita nargetin sih, di perusahaan tuh nargetin seenggaknya tuh ada 10 proyek per tahun. Yang itu nilai penunjukan langsung lah, yang nilainya 200 juta, berarti ada sekitar 2M itu omsetnya kan. Nah, tinggal keuntungan bersihnya 30% dari itu aja. Oke. Gitu. Anda posisinya apa di kontraktor, pemilik atau owner? Berarti punya tim sendiri. Iya. Oke, gitu. Mana lo ada yang interview saya? Oh iya. Lagi pandemi Mas. Iya, entah kalau udah selesai pandemi. Oh iya, boleh. Selama pandemi Anda kerja di saya aja. Iya, pas pandemi gantian. Anda di sini, saya di situ. Oh boleh. Saya kalau untuk kontraktor ya bisa lah, master tembok gitu. Enggak, kita yang penting cari proyeknya aja. Oh gampang gitu. Nanti untuk ngerjain kita jual lagi aja. Iya. Nah itu kan nyari gap di situ kan. Iya. Hitungan di situ kan. Kita ngelepas ke orang lain gitu. Yang dapat kita, yang ngerjain orang. Iya, itu enak. Berarti Anda sudah berlimpah harta. Belum juga sih. Udah sudah nggak apa-apa kok. Alhamdulillah. Oke. Terus jadi saya nih nge-hire Anda karena kita lagi ada proyek gede juga nih. Oh, apa nih Mas? Waduh, kita sama Sunda Empire. Ya. Dia mau buat ini ya katanya. Pulau. Di bawah Pulau Jawa, bawahnya kita mau buat. Dia udah izin sama Ratu Pantai Selatan belum dong? Itu kan bosnya. Oh iya. Sorry, muncul. Maaf deh Mas. Enggak, gue yang muncul. Oh kesini? Enggak ke sono. Iya. Nggak kena, tapi kena. Siap. Saya nggak COVID kok. Nggak COVID. Kopet teman. Kopet memang kemarin. Males ya cebok. Udah kering tuh Mas. Iya. Nggak berisik gimana jadinya? Ya gitu, ada kerakak. Oke, kemudian kira-kira nih kalau misalnya bekerja di tempat saya mau mengharapkan gaji berapa Anda? Saya tuh kira-kira nih dibandingkan dengan penghasilan Anda sebelumnya di perusahaan Anda di job ke tempat saya, kira-kira Anda minta berapa sih? Kalau penghasilan range-nya juga nggak apa-apa. Maksudnya dibandingin sama range pendapatan Anda kan ya tetap kan, walaupun bayarannya per proyek, cuman kan namanya kebutuhan hidup kan per bulan gitu. Kira-kira Anda minta berapa ya? Saya cuma butuh kasih sayang sih Mas. Oh pas, saya punya kenalan LC banyak. Cocok. Oke, kemudian berarti Anda punya cukup link yang kuat ya di pemerintahan. Kebetulan karena saya juga aktif di politik juga gitu. Oh, partai apa? Di Golkar Mas. Oh, di Golkar. Iya.
Tapi sebelum bukan di Golkar kan? Sebelumnya bukan. Oh betul. Saya sempat pelajari juga. Kalau mau interview orang mau pelajari. Siap. Maksudnya di Golkar. Gitu. Kalau di Hijrah. Kalau di sini saya ada kenalan dari pecahannya Golkar. Oh, Berkarya. Oh, berkarya. PBS. Siapa? Masa nggak tahu PBS. Beneran nggak tahu bang nih? Nggak tahu. Ya maksudnya ya udahlah masih dibahas. Iya. Pop cam aja dibahas. Siap. Oke, kemudian ada yang mau ditanyain kan? Mas udah dengerin lagu kita belum? Jadi tuh ini album, judul album itu Love Hate Relationship. Oke. Lagu pertama itu judulnya Would You Be Mine. Oke. Kan lagi interview kerja ya, kok disuruh. Oh iya maaf. Gak apa-apa tapi ya udah karena next kayaknya saya yang interview tempat Anda jadi ya udah ada bebas semua. Siap. Lanjut. Love Hate Relationship. Love Hate Relationship. Nah, judul pertama itu Would You Be Mine. Itu jadi konsepnya itu menceritakan perjalanan seseorang, entah cewek atau cowok gitu. Mulai dari lagu yang pertama Would You Be Mine itu lagi PDKT terus ditembak. Nah, mati dong. Iya juga ya, salah ya. Dia nyatain cintanya. Ya, okay. Terus habis itu lagu kedua itu lagu saat pacaran. Nah, masih dalam progres. Terus habis itu yang ketiga juga lagu pacaran, yang keempat lagu berantem, yang kelima lagu putus. Oh jadi kayak ada kelanjutannya gitu. Iya, sequence gitu. Oke, nanti paling abis ini saya minta kirimin lagunya. Boleh. Coba kita tayangin nih ke BOD kita. Okay. Jadi kan perusahaan konstruksi kalau dengerin lagu ini mungkin jadi semangat terus. Tukang-tukangnya jadi semangat. Iya benar. Bagus. Oke. Kemudian jadi ngisi, saya balik dikit terakhir nih. Di sela-sela kosongnya job di kontraktor nih fokus ke PH. Iya, fokus ke situ. Tapi PH tetap tetap jalan karena saya juga di PH itu cuman komisaris sih, jadi bentar, Anda komisaris kok cuman ya, kesel juga oh iya maaf ya, berarti apa ya, cuman kalau Anda komisaris itu cuman, saya apa? Oh iya mas kacung kampret tadi saya bilang. Oke siap. Berarti dirubah, di PH itu saya cuman peninjau aja. Ya, peninjau, ngasih masukan, marah-marah. Enggak sih. Ya itu, komisaris kayak gitu kerjanya emang. Kalau saya nggak suka marah. Oh nggak suka marah. Iya. Kalau saya tuh lebih suka lagi bete itu biasanya karaokean. Karaoke family. Ya, pasti. Iya. Malah kayak Anda nggak mungkin karaoke aneh-aneh. Pasti family, pijat juga pijat family pasti. Iya. Jadi bersih sehat bisa kalau pijat. Oh iya bersih sehat. Apa sebelah bersih sehat? Enggak, masih nggak tahu itu apa ya. Bersih sehat itu sebenarnya Midori Sushi biasanya. Oh Midori, iya benar sih. Iya kan benar. Iya benar. Anda udah panik duluan begitu. Oke deh. Nah prediksi terakhir juga nih. Prediksi Anda kayaknya job kontraktor tuh udah bisa berjalan lagi kapan? Perkiraan aja nih kan kita tahu pandemi lagi. Iya. Apalagi nih Indonesia mau masuk masa resesi. Kemungkinan sih agak struggle ya teman-teman yang di kontraktor. Maksudnya middle kontraktor. Di konstruksi, karena pasti pemerintah itu lebih percaya karena lagi masa pandemi gitu. Dia nggak mau ada proyek mangkrak, pasti lebih ngasih ke BUMN. Oh BUMN aja. Iya pasti rata-rata. Pun kalau enggak rekanan-rekanan yang memang secara finance di perusahaan itu stabil. Gitu. Mungkin agak lebih ketat sih gitu. Karena kemungkinan kapan estimasi 2021, 2022? Mungkin 2022 kali, karena ini sekarang aja malah masuk masa terparahnya kan. Iya. Nah, nggak mungkin kelar 2021 gitu. Tapi kok kayak pemerintah malu-malu bilang kita resesi ya? Iya, makanya saya juga sebenarnya udah merasakan ini pemerintah kenapa gitu. Cuman saya nggak bisa mengkritik. Iya nanti ini kalau mengkritik terlalu lantang, kader seret ya. Iya mas. Kita ya udahlah gitu. Ya udahlah yang penting selalu mau ngapain, yang penting proyek masuk terus gitu. Iya. Siap. Oke, Bangsat. Siap. Paling untuk sementara itu aja. Nanti hasil interview ini akan kami laporkan ke BOD. Tolong langsung
Syarat Ya udah, nanti gampang lah mas ya. Tapi nextnya saya ambil. boleh. Oke, terima kasih banyak. Makasih banyak mas. Yo, Thank you mas. Terima kasih, cerita Anda sangat inspiratif. Please leave your message after the tone. Press any key to end. Hey, are you busy? Can we hook up tonight? Guess I've got something to tell you. To my life, baby. Before I met you, I was down, down and down. You lift me up, yeah. Oh, baby, there's something about you makes me still down for you. Me still fall for you, girl. You are the one that I need, more than I can dream, more than I can dream. Would you be mine? Would you be mine? You, I was down, down and down.